cuti bulanan saya bisa diproses gak ya? kayak ada perbedaan status gitu. Ibaratnya kayak datang nih, ya ada yang bisa saya bantu. Di, gue kepikiran nih. Apa? Kalau pensiun kayak asik juga deh kalau misalnya jaga minimarket terus hidup santai. Mau gak lo? Nggak mau gue, ntar barang gue kena PPN lagi 12%. Mending gue ke isekai jadi resepsionis. Ketemu cewek manis jadi masinis kayak Ini dia rekomendasi anime debut Winter 2025 versi anime Kane. Oke, jadi seperti yang kita tahu, kita sudah memasuki tahun yang baru. tahun yang baru dengan season yang baru, tentunya akan adanya anime yang baru. Betul sekali. Ini dia anime-anime di 2025 ini. Betul. Kita melihat banyaknya action dan juga komedi nih kan. Betul. Action, komedi dicampur dengan isekai, fantasi. Nah, Itu banyak banget, cukup beragam ya. Yang menurut gue paling nge-hype itu ada satu. Oh, pokoknya dia digadang-gadang sebagai shonen new era dengan dandadan dan juga kaiju nomor 8. Nah, emang tadi seperti yang dikatakan Bapak Audi ya, banyak banget action dan isekai, jadi kita agak bingung milihnya karena kebanyakan isekai. iya betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakannya ya, baik itu dari action, dari isekai maupun dari komedi, sebenarnya ada beberapa yang masuk ke ibaratnya jalur baru, ibaratnya nih sesuatu yang baru lah, kita belum pernah lihat ya di anime-anime sebelumnya. Tapi ada juga memang beberapa yang modelan-modelan yang udah ada sebelumnya, cuman dikembangkan gitu kan ya, dikembangkan mungkin karena dilihat di zaman itu, di tahun kemarin misalnya ada yang laku yang modelnya seperti ini, akhirnya dibuat lagi. Cuman untuk kali ini memang ada beberapa yang pergerakan-pergerakan baru sih gue lihat nih, anime-anime yang secara cerita tuh gue baru denger gitu loh. Di rekomendasi kali ini kita memilih beberapa anime yang sangat tidak biasa. Iya. Jadi waktu kita nantikan list-listnya ada apa aja, jangan lupa nonton sampai ke yang terakhir karena di nomor 5 akan bikin kalian shock. Nah, tuh bikin shock. Nomor 5 ini tidak terduga. Jangan lupa lihat lingkaran merah. Oke, kita langsung mulai. Jadi nomor 1 udah pasti Sakamoto Days yang kita akan rekomendasi. Ini anime jarang-jarang nih Pak, gue denger nih kayak gini nih Pak nih. Karena biasa tuh dia ada di jalur, kalau nggak di kiri, ini di kanan. Tapi Sakamoto Days tuh di tengah dia. Jadi ibaratnya action ya, komedi ya, jadi mungkin ada sedikit frase-frase berasa-berasa model-model kayak Spy X Family mungkin ya, karena kita bakal ngelihat ada actionnya, ada komedinya, terus ada slice of life-nya. Kalau lu gimana tuh? Kalau dari gua benar kata lu, cuma mungkin bedanya sama Spy X Family lebih banyak actionnya. Betul. Karena emang genrenya sendiri ditujukan untuk shonen. Ada lagi kemarin Pak yang ngomong Pak. Oh iya. Apa namanya? Osan Isekai. Memang gua rasa di momen-momen sekarang ini nih, di era-era sekarang lagi musim nih kayak Osan jadi superhero, Osan jadi apa, kayak ada beberapa juga anime-anime Osan gitu kan ya. Osan jadi Osan. adventure, Osan bisa masuk isekai, Osan bisa apa, karena mungkin semakin kesini semakin mengikuti kali ya zamannya gua rasa, karena semakin kesini kan yang nonton anime nggak kayak zaman dulu lagi, yang dulu kan mungkin lebih ke Kodomomoke, anak-anak, Doraemon. Semakin kesini si anak-anak ini udah mulai beranjak dewasa juga nih, ada yang udah mulai kerja, ada yang udah mulai berumah tangga. Jadi mungkin dengan tema Osan ini, dan ternyata betul kan, dengan tema Osan ini banyak ternyata yang tertarik gitu. Apalagi Sakamoto Days ini menarik banget dari secara premis. Dia tuh adalah mantan assassin yang assassin nomor 1 di dunia. Dia pensiun, dia mau hidup biasa-biasa aja, hidup normal bersama keluarganya, membuat sebuah toko Minimarket lah ya. minimarket. Tapi emang sayangnya karena kehidupan di masa lalu dia, ya namanya assassin, bunuh-bunuhan gitu ya, pasti ada aja gitu masalahnya. Dan akhirnya sekarang si Sakamoto ini udah ibaratnya tujuan dia itu udah bukan jadi assassin untuk ngebunuhin orang, tapi untuk melindungi keluarga dan tokonya. Nah, cuma bedanya di sekarang ini karena
dia ini sudah berkeluarga nih Gan. Jadi adegan bunuh-bunuhannya itu udah nggak ada lagi karena udah bukan masanya lagi. Ini udah masanya udah jadi berkeluarga, udah masanya harus hidup harmonis gitu. Jadi dia akan berusaha gimana caranya supaya nggak ngebunuh orang, Pak. Itu yang salah satu menurut gua menarik sih di anime ini. Apalagi akan disuguhkan banyak komedinya. Kalau ngomongin soal berdarah-darah, tentunya Sakamoto Days tidak akan separah anime yang satu ini nih. Ini dia anime Ubel Blood. Ubel Blood. Ubel Blood. Blood. Nah, Ubel Blood ini anime yang kalau gue lihat sih, kalau dilihat dari trailernya ya, kayak SAO, padahal kemana-mana bawa pedang ya. Yeah. Dia seorang petarung pedang lah ya jatuhnya. Kalau kita lihat dari trailernya sih. Iya. Dan yang menarik itu adalah sebenarnya kenapa kita memilih ini ya. Yang tadi gue bilang di awal, banyaknya anime isekai action yang sangat-sangat mainstream. Oh ya udah, gue dapet kekuatan ini OP, gimana caranya gue menjalani lawan musuh, raja iblis bla bla bla, itu kan biasa ya. Iya. Kalau ini pure action yang even menurut gue ada gore-nya gitu. Jadi darah-darahnya kelihatan segala macam. Jadi menurut gue cukup menarik karena berbeda. Mungkin action yang disajikan juga akan lebih mantap lagi ya dibandingin anime-anime lain seperti isekai dan action pada umumnya. Jadi pertarungan dia ini yang sangat-sangat gue nantikan dari sisi gue pribadi. Untuk ceritanya menurut gue cukup oke lah ya, melihat ada seseorang yang mendekar pedang hitam, memiliki keterampilannya sangat luar biasa. Orangnya misterius tapi hidup di dunia John Wick gitu kan, yang pokoknya apapun tuh serba kekerasan ya. Kita nantikan aja lah. Semoga emang anime ini keseluruhannya dari overall cerita sebagus dengan grafis dari animasi pertarungan yang disajikan di trailer. Betul. Dan satu lagi, ini anime-anime dengan latar belakang Eropa. Buat kalian yang suka anime-anime latar belakang Eropa, mungkin akan suka juga dengan anime ini. Kayak Attack on Titan. Jadi itu Ubel Blood anime action yang cukup gue tunggu karena cukup menarik ya dari grafis pertarungannya. Sekarang kita akan masuk ke setelah dari anime-anime berbau Eropa, sekarang kita akan masuk lagi ke anime-anime isekai lagi, Pak. Ngomong-ngomong kita belum sebut Pak judulnya. Oh iya, silakan Pak. Sampai lupa, Pak. Gue suka deh kalau dia nyebut. Namanya adalah Guild no Uketsuki. Namanya adalah Guild no Uketsuki Jo. Salah gak? Namanya adalah Guild no Uketsuki Jo Desuga. Waduh, oke mantap. Tapi belum selesai Pak. Nama judul panjangnya adalah error HP gue. Guild no Uketsuki Jo Desuga. Zangyo wa iya Nanone Nadode Bosuo Solo Obuatsu Oisomo Omoimatsu. Itu dia kepanjangannya, guys. Dan anime isekai ini memiliki, sebenarnya ceritanya udah pernah ada sebelumnya, gue pernah lihat juga modelnya kayak gini. Tetapi kali ini yang menarik adalah karakternya perempuan, Pak. Oh sebenarnya udah ada? Udah ada lah. Cowok. Gue belum pernah nonton. Nggak mungkin. Orang pernah kita bawain di anime aneh. Iya. Terus backgroundnya sama kayak dia. Jadi bosen karena seorang resepsionis gitu-gitu doang. Enggak, beda. Ini bosen. Kalau ini bosen hingga akhirnya pengen jadi petualang. Oh. Karena cita-citanya dari kecil mau jadi petualang, tapi diomelin sama orang tuanya. Lu mau jadi petualang mau jadi apa? Mending jadi resepsionis. Oh iya, itu ini. Ada ya, Osan juga. Itu isekai adventure ya. Iya. Itu dia berlatih 2 tahun. Berlatih sama orc, berlatih sama
Iya. Iya. Bukan mantan resepsionis. Mantan resepsionis. Kalau ini kan resepsionis nyambi. Iya, betul. Bedanya kalau Ocean Adventure itu kan seorang mantan resepsionis, di mana hingga akhirnya dia ketemu sama pahlawan es lah. Terus ada yang ngajarin dia caranya untuk menjadi seorang pahlawan. Apakah teori demikian akan berlaku di Guild No Resepsionis ini? Ya, bedanya kalau tadi mantan resepsionis, ini resepsionis nyambi ya. Nah, resepsionis nyambi. Jadi kalau pagi dia jadi resepsionis, kalau malam dia jadi pahlawan. Betul. Dan ya mungkin ada juga yang kayak lu bilang, mungkin ada kemungkinan nanti dia akan melepas jabatan resepsionisnya. Tapi ada kemungkinan juga ya dia akan terus begitu-begitu aja, cuma akan nambah upgrade diri. Betul. Karena kalau nggak nanti judulnya ganti. Bukan resepsionis lagi. Karena udah susah bacain ternyata bukan resepsionis. Bukan resepsionis, ternyata emang pahlawan jadinya. Kita memilih ini karena dari banyaknya isekai atau fantasi yang begitu-begitu aja. Ini mempunyai konsep yang unik, premis yang unik, di mana karakter utama itu adalah resepsionis. Jadi ini pertama kali gue ketemu anime yang premisnya tentang resepsionis. Jadi kita bisa lihat juga kehidupan sebagai resepsionis di guild. Barangkali ntar ada yang lebih unik lagi gitu kan, latar belakangnya bidan gitu. Jadi petani aja ada kan? Petani ada. Jadi osan ada. Jadi resepsionis ada. Jadi bidan. Kemudian kalau kita lihat si Mbak resepsionis ini itu nampaknya bukan kaleng-kaleng Pak Sil ya Pak. Dia bisa ngalahinnya juga harus bos Pak. Harus bos yang dia kalahin. Kalau perocok-perocok nggak mau dia mau ngalahinnya bos. Supaya sebenarnya niat awalnya mempermudah pekerjaan dia sehari-hari kan. Karena memang pekerjaan dia loadnya banyak nih gitu. Daripada load gue banyak, gue lembur terus, mending bosnya gue yang ngalahin. Akhirnya jadi pahlawan deh. Waduh. Jadi itu adalah anime yang cukup menarik ya. Dan premis sebagai resepsionis. Jadi resepsionis yang menjadi pahlawan. Oke, jadi itu tadi yang nomor 3. Sekarang nomor 4 nih, kita punya apa? Yang keempat kita punya seorang pegawai kantoran yang masuk ke isekai kan. Waduh, ini juga jarang-jarang juga nih. Ini jarang-jarang nih. Itulah salaryman guys isekai. Min Itara, Shiteno, Minata Hanashi. Oke, tidak sepanjang yang tadi ya? Tidak sepanjang yang tadi. Ya intinya dia adalah pegawai kantoran yang masuk ke dunia isekai. Tapi yang uniknya di sini adalah dia ini dipanggil Raja Iblis untuk masuk ke isekai, tapi tetap tidak dengan kekuatan apapun dan tetap konsisten Pak menggunakan kemeja. Dia harus mengalahkan musuh-musuh di isekai itu dengan kemampuan dia sebagai pegawai kantor. Kan pegawai kantor kan banyak tipenya ya. Iya. Ada yang tiba-tiba kabar gimana nih? Boleh mau tahu dulu nggak? Iya. Ada tuh yang kayak gitu. Ada yang cuti bulanan saya bisa diproses nggak ya? Ada yang masuk jam 10. Ada jam 11 udah mulai cari-cari makanan, jam 12 istirahat. Jam 2 baru balik. Kerja bentar dari jam 2 sampai jam 3. Jam 3 ngeliat waktu udah mau jam 4. Jam 4 udah siap-siap, jam 5 pulang. Ada terlalu banyak tipe ya? Iya betul. Kita nggak tahu tipe pegawai kantor seperti apa sih Dennosuke Uchimura. Nah, mungkin kalau dari trailernya kebaca dia sepertinya tipe yang tadi. Sepertinya. Cuma kita nggak tahu kelebihan dan kekurangan dia sampai dia dipanggil ke isekai ya. Siapa tahu dia punya kelebihan kan? Betul. Yang jelas ini menarik karena premisnya unik. Seorang pegawai kantor masuk isekai dan dia harus menyelesaikan berbagai masalah sebagai pegawai kantor. Kalau di isekai nggak ada kantor. Iya, barangkali ada Excel sih. Di sini kita melihat ya bahwa teman-temannya itu kan ada yang orc, ada yang monster, ada yang elf. Jadi menarik banget nih. Jadi kalau kita lihat memang teman-temannya ini benar-benar berasal dari isekai, namun dianya sendiri tuh kayak ada perbedaan status gitu. Ibaratnya kayak datang nih, ya ada yang bisa saya bantu. Udah kayak ini apa? Customer service. Customer service. Apa? Telemarketing. Iya. Sales isekai.
main produk nawarin dungeon ya. Kita ada paket dungeon kan. Yang ini dibundling dungeon ini sama dungeon ini ya. Boleh dilihat dulu paket dungeonnya kan. Yang ini pakai asuransi, yang ini enggak kan. Kita nggak sabar seperti apa, walaupun mungkin gue kurang tahu sih secara action dari trailer tuh mungkin kurang berisi ya. Ya mungkin kalau misalnya fight-nya oke juga ya patut sangat-sangat patut ditonton. Betul. Sekarang yang kita masuk ke terakhir ini cukup spesial. Apa itu Gan yang terakhir Gan? Kalian sangat-sangat anti mainstream. Bukan action, bukan isekai. Kita akan mendalami peran sebagai dokter. Ini kita bercerita tentang dokter, kegiatan-kegiatan operasi, bahkan waktu kita ngebahas anime sequel itu ada Kusurya no Hitorigoto. Iya. Nah, apoteker. Kejanggalan-kejanggalan dalam dunia medis bisa dicari tahu gitu. Jadi dia ada semi-semi misteri. Ini ternyata juga mengandung semi-semi misteri. Ya, ini adalah Ameku Takao no Suirikate. Jadi intinya tentang kedokteran dan dunia medis di sekitarnya di rumah sakit. Ternyata memang ada beberapa kejanggalan yang harus dia selesaikan gitu, lalu dia akan melakukan operasi dan sebagainya. Jadi cukup menarik karena ini baru pertama yang menurut gue ya kayak kehidupan tentang dokter di kulas ya dalam hal ini. Iya. Karena kalau kita lihat ya sebenarnya model-model kayak dokter itu banyaknya di drama ya satu. Drama-drama entah Korea, entah drama-drama Indonesia, entah drama-drama Jepang. Tapi kalau buat anime gue melihat cerita sebagai seorang dokter yang diangkat itu sangat-sangat jarang sekali Pak. Apalagi dokter dicampur dengan misteri di dalamnya. Ya contoh-contohnya kayak Kusurya lah ya. Kayak Kusurya. Pentok. Tapi ini beneran dokter di zaman sekarang, Kusurya kan di zaman dulu. Sejauh ini adalah anime-anime unik yang direkomendasikan oleh Anime Mekanik karena sebenarnya masih banyak lagi anime menarik lainnya, anime seru lainnya, cuma memang menurut kita mainstream karena isekai, action biasa. Kalau ini temanya unik. Dan ada kemungkinan untuk fly to the moon nih animenya. Anime yang mungkin ada kemungkinan untuk naik dia karena kalau kita lihat model-model kayak anime ini jarang ya. Jadi barangkali bisa menjadi sebuah bahan perbincangan juga di antara orang-orang kayak misalnya anime Rusa kemarin tuh si Kanoko, Konstantan, terus ada Spy X yang melejit. Kalau kita lihat juga kemungkinan ini bakal ada salah satunya yang mungkin bisa untuk melejit juga. Iya. Di luar Sakamoto Days ya. Iya. Karena Sakamoto Days itu pasti lain. Ya begitu aja rekomendasi anime debut dari Winter 2025 versi anime. Gimana versi kalian? Tulis di kolom komentar kalau misalnya ada juga di luar list kita yang bang ini kayak seru juga nih gitu ditonton. Boleh di review atau boleh juga dimasukin rekomendasi gitu. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari Anime Mekanik. Azas.